Waalaikumsalam. Faiha Nafisa 10-7, Raisya 10-3, Junisa 10-2, Hanif Fadir Dea 10-7, Zahra Hafizah Hasbi 10-1, Dadir Mayesa 10-9, Faiha 10-3, Zulfa 10-7, Bian 10-6, Kofiat KM 10-8 sudah hadir, KM pertama yang sudah hadir, Davina 10-5, Siva 10-6, Esa 10-6, Natasha 10-7, Derisa hadir, Derisa, Anissa 10-3, Alvina 10-7, yang sudah bergabung dibagikan live-nya biar ikut hadir. Gias 10-9, Gias 10-9, siapa yang ngantuk? Masih sore, jangan dulu tidur. Minum itu kopi. Sepuluh tiga, berapa orang yang hadir ya? Rafasa hadir 10-2, Rafasha, Keisa Amelia hadir, Keisa Amelia, Firas hadir, Firas Abiyu 10-8 ya, Firas ya, 8-9, Raisa 10-4, Alif Mahya 10-8, baik, sambil menunggu yang lain hadir, kita buka dulu ya. Dewi 10-1 sudah hadir. Kita akan mulai buka dulu sehingga biar waktunya lebih efektif. 30 menit kita gunakan, berharap ada materi yang tersampaikan. Kalaupun tidak selesai nanti bisa sesi berikutnya ya. Puspa dan sekarang hadir ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Umira hadir 10-7, para siswa kelas 10 yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah, pada malam hari ini kita bisa bertemu. Walaupun di kelas kita sudah goodbye ya, biar hadis benang. Naik hadir sepertiga naik.
Kesa udah hadir, Kesa ya. Nah, Keza 10-7 hadir. Jadi walaupun di kelas tidak bertemu, Fikrar berharap di luar kelas kita masih bisa berkomunikasi ya. Sultan hadir, Yazid 10-7. Karena bekerja itu ada limitnya ya, ada limit, ada batas tertentu. Jadi sampai semester pertama ini sudah selesai. Maka untuk menyambung tali silaturahim dan juga saya ingin membantu sampai selesai naik ke kelas 11 ya. Adi ini hadir. Saya ingin menuntaskan program kelas 10. Jadi saya ingin membantu para siswa untuk memahami materi semester yang kedua ya begitu. Sekali lagi jadi setiap malam, beberapa malam ke depan kita akan membahas beberapa materi pembelajaran di semester 2 untuk kelas 10. Berharap ini dapat memudahkan nanti ketika berjumpa dengan guru pengganti saya ya. Udah tahu namanya ya? Pak Alauddin Zulkarnain ya. Nah, nanti yang menggantikan posisi saya di kelas Pak Alauddin Zulkarnain. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi saya ingin membantu memberikan penjelasan, pemahaman sampai tuntas di semester 2 ini dan ingin mengantarkan Anda sampai ke kelas 11 sehingga materinya cukup dipahami. Di kelas bertemu dengan Pak Alauddin. Nah, di luar kelas kita akan berjumpa di medsos ini. Makanya ketika ada hal yang tidak dipahami, kurang dipahami, maka silahkan boleh disampaikan lewat WA ya, atau telepon langsung, atau media ini TikTok malam hari ini, kajian malam nanti bisa disampaikan, silahkan ya begitu. Jadi kajian malam untuk membahas materi pembelajaran semester 2 kisaran 30 menit ya, 30 menit. Mudah-mudahan tidak mengganggu istirahatnya ya. Nanti kalau memang belum tuntas satu sesi ini untuk satu materi pembelajaran, kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Baik, materi semester 2 Anissa hadir ya, Anissa Rafael 10-7. Bab ke-6 di semester 2 kita akan membahas tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan zina ya. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Silakan yang punya buku boleh dibuka. Yang tidak punya buku silakan siapkan saja buku catatan dan pulpennya. Saya akan sampaikan materi 30 menit ke depan. Ya, jadi materi ke-6 ini ya, materi ke-6 ini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dia berharap kita semua dapat bergaul ya, beraktivitas dengan lawan jenis secara benar menurut ajaran Islam, sesuai ajaran Islam. Ya, jadi ini dibahas agar kita semua sebagai muslim dapat bergaul
dengan lawan jenisnya, dan pasti ini tidak bisa dihindari ya, sesuai dengan ketentuan syariat agama, sehingga kita akan terjaga kehormatan kita ya. Jadi akan terjaga kehormatan kita dan terjaga keselamatan kita. Itulah Islam punya satu kepedulian kepada kita semua. Jadi agar kita itu terhormat, agar kita selamat ya, dan kita dalam akhlak yang mulia, maka Islam memberikan satu panduan yang jelas terkait bagaimana cara bergaul menurut ajaran Islam. Baik, kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi dulu, silakan disiapkan catatannya. Definisi pergaulan bebas adalah pergaulan yang melampaui batas-batas norma, baik norma agama, norma sosial, maupun norma budaya. Saya ulangi lagi ya. Pergaulan bebas adalah perilaku pergaulan yang melampaui batas-batas norma agama, norma sosial, norma moral, dan norma budaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bisa disimak atau kecepatan ya. Hadir Lucy, Sauki hadir Lucy. Saya ulangi lagi ya. Pergaulan bebas adalah perilaku pergaulan yang melampaui batas-batas norma agama, norma moral, norma sosial, norma budaya, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ya, itu definisi, itu harus dipegang dulu apa tuh pergaulan bebas itu. Nah, sekarang yang kedua, sekarang kita lihat apa penyebabnya ya. Apa penyebab terjadinya pergaulan bebas ya di kalangan remaja, di kalangan pemuda ya, di kalangan umat Islam? Kenapa terjadi? Pertama adalah kurangnya imtak, iman dan takwa. Ya, jadi yang pertama sebabnya adalah kurangnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau iman itu kan sebagai apa? Sebagai pengendali setir dalam mobil itu. Ya, setir dan rem gitu. Jadi kalau kurang iman dan takwanya, itu akan berdampak ya pada perbuatan yang melanggar norma gitu. Karena tidak ada remnya, tidak ada setirnya begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sebabnya kenapa tadi pergaulan bebas adalah kurangnya keimanan dan ketakwaan. Iman itu apa? Keyakinan kepada Allah. Takwa itu apa? Ketaatan kepada Allah. Kalau yakin kepada Allah, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha mengawasi, maka tidak mungkin orang melanggar norma-norma agama, karena Allah melihat, malu di depan Allah ya begitu. Juga ketakwaan, kalau orang taat menjalankan agama, taat beribadah, maka itu pun menjadi benteng orang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau orang
punya iman yang kuat dengan Allah dan dia takwa kepada Allah, beribadah yang baik, maka tidak mungkin orang berbuat melanggar norma. Tapi kalau tidak punya atau lemah imannya, kurang kuat ketakwaannya, ibadahnya kurang maksimal, itu mudah terbawa arus negatif, ya begitu. Terus yang kedua apa? Pengaruh teman. Nah, pengaruh teman atau pengaruh pergaulan ini juga sangat besar. Contohnya begini, kita tidak pernah merokok, terus kita berteman dengan seorang perokok, ya gitu. Itu lambat laun ditawarin tuh kan, ditawarin aja nyicipi merokok kayak gitu kan gitu. Sekalipun sedikit-sedikit tuh, setengah batang gitu kan. Oh nyicipi dulu satu sedotan gitu, enak setengah batang gitu. Awalnya nggak merokok, karena tiap hari dia melihat merokok dan ditawari merokok, akhirnya merokok juga. Jadi banyak orang-orang yang terjebak dalam problematika karena salah memilih teman, ya gitu. Itu karena pengaruh teman itu sangat besar begitu. Ya, maka pilihlah teman yang baik, yang mendorong kita untuk berbuat. Kalau mendorong berbuat buruk, tinggalkan saja. Ya, karena tadi itu fatal akibatnya kalau kita bergaul dengan teman yang kurang baik. Yang kedua ya, karena pengaruh teman itu sangat besar, pengaruh teman itu. Yang ketiga, karena kurangnya pengawasan orang tua. Nah, keluarga punya peran di situ. Jadi kalau anak ya berangkat pagi, pulang malam gitu kan, orang tua tidak mencarinya, tidak tahu ada di mana posisinya, tidak ditelepon, biarin aja cul aja gitu. Ya, itu juga sangat berbahaya gitu. Jadi orang tua yang baik itu akan selalu mengawasi, apalagi anak perempuan ya. Jadi kalau pulang sekolah jam 3 belum pulang ke rumah, kemana nih? Itu harus mencari tahu kemana perginya, itu harus. Dan sampai di rumah diberikan nasihat, arahan, bimbingan gitu. Bagaimana cara bergaul yang baik? Itu orang tua punya peran di situ. Ya, bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis itu akan diarahkan oleh orang tua gitu. Ya, jadi kalau orang tua kurang pengawasan, tidak peduli dengan anaknya, maka anak bablas di rumah, anaknya merokok dibiarkan saja itu ya. Ya itu bisa anak menjadi menganggap bahwa itu hal yang biasa begitu. Baik, itu yang ketiga ya, kurangnya pengawasan dari orang tua. Baik, sekarang yang keempat, pengaruh media sosial. Nah ini ya, pengaruh media sosial, juga media elektronik, media cetak, di TV ya, di TV ada sinetron, ada film, mohon maaf, filmnya tentang pacaran misalkan, itu mempengaruhi kepada si anak. Anak itu kan sifatnya meniru apa yang dilihat oleh matanya. Jadi kalau dia melihat sinetron, film tentang pacaran remaja itu ya, bagaimana ketemu dengan remaja itu dengan melihat itu akan berpengaruh kepada pikirannya gitu. Kalau terlalu sering melihat, nanti dia akan melakukan perbuatan yang sama apa yang dilihatnya begitu. Kalau hanya mendengar saja, radio itu tidak berpengaruh, radio itu ya gitu. Kalau hanya mendengar saja itu tidak tapi kalau melihat gambar, melihat adegan perilaku, itu sangat berpengaruh kepada pikiran dia. Nanti setelah melihat dia ingin melakukan hal yang sama begitu. Itu makanya
bijak dalam menggunakan medsos, ya. Jadi seorang remaja, pemuda, HP itu bisa dua kemungkinan, bisa bermanfaat, bisa mendatangkan madorot, gitu. Tergantung bagaimana menggunakannya. Kalau HP digunakan untuk belajar, membuka YouTube tentang kajian-kajian, itu bermanfaat. Tapi kalau HP gunakan untuk melihat film-film yang tidak layak dilihat, gambar yang tidak layak dilihat, itu membahayakan. Apalagi tingkat anak-anak, ya, yang belum punya filter yang kuat, itu sangat berbahaya. Maka medsos ini sangat berpengaruh kepada perilaku. Banyak sekarang kasus-kasus, mohon maaf, ada anak SD yang sudah mohon maaf, melakukan adegan-adegan yang seronok. Kenapa? Itu tiap hari melihat di HP-nya, gitu. Akhirnya dia melakukan seperti apa yang di HP, gitu. Sangat-sangat berbahaya sekarang. Apalagi sekarang anak kecil aja udah biasa nonton HP sekarang, ya. Anak umur 2 tahun sudah mulai main HP. SD, wow. SMP, wow. SMA apalagi. Kalau tidak ada filter yang jelas, itu sangat berbahaya, gitu. Yang berikutnya, yang kelima, ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Nah, ini juga nanti ada eksperimen di situ. Setelah melihat langsung di tengah-tengah masyarakat, melihat di TV, ya, atau melihat di media sosial, di HP, ada rasa ingin tahu yang berlebihan, gitu. Jadi kalau tidak ada benteng yang kuat, itu bisa kebablasan. Nonton orang menggunakan narkoba, menyedot narkoba, dia adalah pengen mencoba di situ, ya, gimana sih rasanya, gitu kan, gitu. Ada orang minuman keras, itu pengen tahu tuh gimana sih rasanya miras itu, gitu. Awalnya nyicipin sesendok, akhirnya setengah botol, gitu kan, gitu. Dia pengen mencoba. Jadi remaja itu sifatnya apa? Pengen mencoba, gitu. Ya, kalau mencobanya dengan jalur yang salah, wah, ini berbahaya, ya, gitu. Makanya butuh tameng yang kuat, ya, gitu. Jadi yang kelima apa tadi? Rasa ingin tahu yang berlebihan, gitu. Nah, yang keenam apa? Yang keenam adalah kurangnya pemahaman agama. Ya, kurangnya pemahaman agama, gitu. Dia tidak sempat mempelajari Islam, tidak sempat belajar agama, tidak sempat belajar Al-Quran. Nanti Al-Quran kalau kita buka, ada ayat dalam surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya, gitu. Nah, kalau mencoba mempelajari agama, belajar dengan ustadz, dengan ulama, dengan kiai, mengkaji agama, mengkaji Al-Quran, berkaitan dengan akhlak pergaulan, dibuka ayatnya, dijelaskan maknanya, itu menjadi benteng, gitu. Tapi kalau dia tidak sempat belajar agama, tidak sempat mempelajari Al-Quran, ya sudah, akhirnya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau orang kurang memahami agama, nanti ada kemungkinan seseorang itu akan terjebak dalam pergaulan bebas, ya, gitu. Itu adalah ada 6 penyebab, ya. 6 penyebab seseorang terjebak dalam pergaulan bebas. Baik, sekarang yang ketiga. Bentuk-bentuk pergaulan bebas seperti apa bentuknya? Yang paling banyak adalah pacaran. Nah, ini perbuatan yang merupakan satu bentuk pergaulan bebas, ya, begitu. Pacaran, muda-mudi.
Kalau dulu pacaran zaman dulu, kalau menyampaikan rasa itu pakai surat, ya, pakai surat. Itu butuh waktu. Surat dikirim 6 hari seminggu, balasannya seminggu, gitu. Butuh waktu lama, gitu. Kalau pertemuannya sangat jarang, ya. Kalau sekarang pacaran anak sekarang gimana? Bukan pakai surat, video call, WA, video call, kalimatnya luar biasa. Udah manggil bunda, ayah. Makasih Jarvis, ya. Setiap malam minggu ketemuan, ya, makan bersama. Wah. Itu kalau terus menerus, terus tiap rutinitas terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, ujungnya apa? Ujungnya apa itu? Ujungnya adalah kepada perbuatan zina. Ya, jadi kalau terus menerus berpacaran, ya, gitu. Apalagi tanpa ada pemantauan dari orang tua, jadi ketemuannya di luar, tidak ada pengawasan orang tua, itu pun sangat-sangat berbahaya. Ya, sekarang banyak kasus-kasus di tengah masyarakat, ya, anak SMP, mohon maaf, anak SMA, karena pacarannya rajin, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kehamilan di luar nikah. Akibatnya apa? Dari sekolah dikeluarin karena hamil. Gimana mau sekolah? Tidak boleh anak SMA perutnya hamil. Kalau lagi kuliah boleh, anak kuliahan hamil. Menikah boleh, bawa anak kecil boleh. Kalau lagi di SMA nggak bisa, SMP nggak boleh hamil punya anak, ya, tidak boleh menikah, gitu. Pak, kok bisa hamil dulu menikah? Ya tadi karena pacarannya rajin. Kalau remnya nggak kuat, apalagi anak muda, darahnya darah muda, lagi menggelora, lagi menyala. Kalau remnya tidak kuat, itu sangat-sangat beresiko tinggi. Akhirnya apa tadi? Yang perempuan bisa hamil. Sudah hamil, yang laki-laki kabur. Maka resikonya ada di perempuan, harus hati-hati, ya, gitu. Jadi bentuk pertama adalah pacaran yang liberal, ya, gitu. Makanya kepada para siswa, jaga dirinya baik-baik. Yang perempuan jaga diri baik-baik, jangan sampai kebablasan, ya, gitu. Ada aturan-aturannya. Tidak boleh kita berinteraksi dengan lawan terlalu berlebihan, gitu. Apalagi sampai kepada perzinahan, wah itu. Yang kedua adalah apa? Penyalahgunaan narkoba dan miras. Nah, ini yang kedua, ya, gitu. Karena salah pergaulan, ditawari narkoba, awalnya gratis dulu biasanya. Banyak kasus, ya. Awalnya itu ditawari dulu, gratis, ngambil dulu, cobain dulu dong, gitu. Udah coba, ketagihan. Udah ketagihan hanya beli, kan, gitu. Narkoba itu mahal harganya, ya. Satu butir bisa 250.000, itu yang bagus itu. Itu satu butir 10.000. Dari mana uangnya coba? Oh, itu. Juga minuman keras juga sama, ya, itu juga sangat-sangat berbahaya. Awalnya ditawarin dulu, ya, setengah botol gratis, silakan sok, gitu, ya, gitu. Nah, udah ketagihan, beli sendiri, kan, gitu. Hari ini pengguna narkoba udah mencapai angka 3 juta orang. Nah, hati-hati, ya, pada para siswa. Jadi hari ini pengguna narkoba sudah mencapai angka 3 juta orang.
3 juta orang pengguna narkoba. Kalau miras lebih banyak lagi, karena miras lebih murah dibandingkan narkoba. Ya, miras lebih murah. Kalau narkoba itu sangat mahal. Makanya orang-orang yang tidak punya uang ya susah gitu. Kalau sudah kecanduan, bahaya ini. Yang diserang adalah saraf pusat di otak. Kalau udah kena narkoba, miras, otaknya nggak jalan. Dibawa belajar sulit. Ngantuk aja bawaannya. Ya, ngantuk. Guru menjelaskan, nggak bisa ngerti-ngerti. Karena udah terganggu saraf otaknya gitu. Kalau berlebihan, miras itu bisa membunuh. Dulu pernah di Sumedang tuh, ada orang mati berjamaah, 11 orang mati berjamaah apa? Minum miras oplosan itu. Yang paling muda ada anak SD umur 11 tahun. Yang paling tua ada bapak umur 70 tahun gitu. Mati berjamaah gitu. Tidak hanya anak muda, anak SD pun sudah mulai. Orang tua pun yang sudah seharusnya bertobat masih juga minum. Karena tadi kalau udah kecanduan narkoba sampai ya udah tidak bisa direm. Ya, begitu. Maka kita kalau pengen otak kita terjaga dengan baik, sarafnya baik, tidak konsleting, ya, berpikir cerdas, maka hindari. Jangan coba-coba, jangan pengen mencoba, jangan pengen mencoba. Sekalipun ditawarin, bilang no, ya, begitu. Yang ketiga, bentuknya apa? Seks bebas, free sex, ya. Oh, ini jumlahnya sangat banyak sekarang. Ya, di kalangan anak SMP, SMA, apalagi di kalangan mahasiswa-mahasiswi ya, angkanya luar biasa. Dalam setahun akibat free sex, kemudian hamil di luar nikah, kemudian digugurkan mencapai angka 1-2 juta orang kasus aborsi. Setahun ada kasus 2 juta aborsi. Jadi dokter di Jakarta ngantri pengen diaborsi. Kenapa? Tadi karena berpacaran secara liberal sampai dia berzina, kemudian dia hamil dan dia belum siap untuk punya anak karena masih sekolah, masih kuliah. Akhirnya apa? Diaborsi. Aborsi itu mahal harganya. Sesar itu berapa coba sesar? Itu di atas 15 juta, 20 jutaan. Kalau aborsi lebih mahal lagi. Kalau aborsinya sukses, selamat dia. Tapi kalau gagal aborsinya, banyak kasus yang gagal, ya begitu. Itu akibat seks bebas gitu. Makanya hindarilah, ya, pacaran seperti yang liberal itu, karena tadi berdampaknya pada kehamilan, akhirnya diaborsi, akhirnya dia terbunuh. Dosanya berlipat-lipat. Ya, dosa berzina, dengan aborsi dosa membunuh anak janin, dan juga dia membunuh dirinya sendiri, itu triple, ya, triple itu dosanya, itu berlipat-lipat begitu. Ya, begitu. Yang keempat adalah tawuran. Atau geng motor, itu tawuran. Dulu SMA 4 langganannya dengan STM yang di Panongan dulu ya, gitu. Sekarang alhamdulillah sudah berhenti. Dulu rutin tuh setiap hari Sabtu itu, kan dulu Sabtu itu masuk ya, itu rutin. Sabtu itu jadwalnya tawuran. Ya sudah, kalau tawuran itu dua-duanya ya korban gitu. Untuk apa tawuran? Manfaat tidak ada. Itu karena kekurangan pemahaman yang benar, akhirnya dia terjebak dalam tawuran. Manfaatnya nggak jelas. Buat apa? Nggak ada manfaatnya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, ya gitu. Yang membunuh masuk neraka.
Yang terbunuh juga masuk neraka dua-duanya. Kenapa? Yang terbunuh menekan dia juga punya niat untuk membunuh gitu. Kayaknya keduluan terbunuhnya gitu. Jadi ada manfaatnya ya, itu tawuran, geng motor nih, waduh, geng motor ngapain ya, geng motor merusak-rusak, merusak orang yang di pinggir jalan atau warung-warung di obrak-abrik, wah itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Itu contoh-contohnya ya, bentuk-bentuknya begitu. Nah sekarang yang berikutnya, udah lewat jam berapa ini? Udah lewat 45 menit ya. Ya yang berikutnya, sedikit lagi. Dampak negatif ya, dampak negatif pergaulan bebas. Satu bagi diri sendiri ya, bagi diri sendiri adalah menurunnya prestasi belajar. Satu, kalau dia terjebak dalam pergaulan bebas, dirinya akan hilang semangat belajarnya, tidak fokus, nggak betah di kelas. Guru menerangkan ngantuk, nggak ngerti-ngerti, ayo tidur aja. Saya kemarin ada beberapa kali ngajar di kelas 12, ada anak yang tidur melulu di kelas itu. Datang tidur, lagi nerangin tidur, sampai saya keluar masih tidur juga gitu. Itu boleh jadi karena ada pengaruh obat-obatan ya gitu. Jadi nggak bisa, akhirnya rankingnya di pojok melulu, paling ujung terus, tidak ada di awal ya, belajarnya menurun. Yang kedua, rusaknya akhlak, perilakunya sudah nggak jelas gitu, tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Yang ketiga, akibatnya apa? Hamil di luar nikah, ini udah bahaya, ini udah hamil itu. Bagi perempuan ini ya, perempuan, laki-laki tidak hamil. Kalau sudah hamil ya sudah, goodbye, sekolah dikeluarin, DDO gitu. Sudah sibuk ngurus anak, sibuk ngurus suami. Kalaupun nggak mau hamil, digugurkan tadi. Kalau penggugurannya sukses masih bertahan hidup, tapi kalau gagal dia akhirnya meninggal juga. Itu dosanya berlipat-lipat. Dosa berzina, dosa menggugurkan, nah itu makanya hindari. Terus yang keempat adalah penyakit menular. Nah ini ya, kalau free sex, seks bebas, gonta-ganti pasangan dengan siapa saja, akan terkena penyakit menular. Namanya apa? Virus HIV ya, penyakitnya AIDS. Virus ini adalah merontokkan imun seseorang, imunnya langsung lemah badannya ya begitu. Kalau orang sudah kena penyakit ini tidak ada obatnya kecuali menunggu saja, nanti menunggu saat-saat kematian ya begitu. Kalau sudah kena penyakit ini berbahaya, tidak ada obatnya sampai hari ini kecuali tobat kepada Allah ya, bertobat kepada Allah gitu. Yang berikutnya adalah yang kelima ya, ketergantungan kepada narkoba dan miras. Jadi kalau terus mengkonsumsi maka akan ketergantungan. Nah ini menggunakan uang. Kalau orang sudah butuh dengan narkoba, itu bisa jual mobil, jual rumah. Makasih Jarvis. Ya, kalau orang sudah pengen obat, narkoba, itu bisa jual rumah, jual mobil, jual diri, itu berbahaya itu ya gitu. Kalau udah ketergantungan susah gitu. Itu dampak negatifnya ya gitu. Sekarang dampak negatif bagi keluarga. Yang pertama, mencoreng nama baik keluarga. Tuh, bapaknya si Ano ke bawah-bawah. Malu. Anaknya hamil, anaknya terkena narkoba. Tuh bapaknya tuh nggak bisa ngurus. Nah, gitu. Tuh ibunya itu. Nah, mencoreng nama baik keluarga. Yang kedua, rusaknya tatanan sosial. Wah, udah. Ya, kalau orang sudah bergaul bebas, berzina, rusak kehidupan sosialnya. Suatu kampung ya tidak seperti binatang ya. Tidak ada lembaga pernikahan.
Kalau ada maunya berzina, udah. Kalau orang sudah berzina dalam satu kampung, ya sudah, itu nggak jelas. Nanti pas lahirnya anak siapa nggak jelas gitu. Jadi tatanan sosialnya akan rusak. Dia orang berbuat semaunya saja, itu. Terus yang ketiga adalah meningkatnya kriminalitas. Ya, kriminalitas. Jadi kalau orang sudah terjebak dalam narkoba dan miras, ya sudah. Orang nggak sadar, maka orang berbuat semaunya. Jadi banyak kasus-kasus pembunuhan, perampokan, pembegalan, itu karena apa? Karena orang mengkonsumsi miras dan narkoba. Orang nggak sadar gimana? Ya, orang lewat bisa ditusuk, bisa dipukul dan sebagainya begitu. Nah, itu adalah dampak apa? Dampak pergaulan bebas bagi seorang pelaku, ya, baik remaja, pemuda maupun anak-anak itu. Nah, itu dulu barangkali untuk malam hari ini, ya, gitu. Untuk malam hari ini, karena sekarang udah lewat nih waktunya, ya. Mohon maaf. Insya Allah nanti kita akan selesaikan pada sesi berikutnya. Ini masih ada 3 lagi, ya. Masih ada 3 poin lagi, yaitu cara pencegahannya bagaimana, terus hikmahnya bagaimana, dan nanti bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang remaja atau pemuda Islam. Ya, sekali lagi itu barangkali kajian malam hari ini. Berharap materi malam hari ini bisa dipahami dengan baik. Ya, nanti kalaupun tidak jelas, nanti silahkan buka di YouTube. Nanti kajian malam hari ini akan diupload ke YouTube, sehingga nanti insya Allah besok atau nanti ada kesempatan, silahkan simak kembali di YouTube sehingga akan lebih paham. Ya, jadi yang tadi belum sempat atau masuknya telat, nanti insya Allah malam hari ini juga akan saya upload ke YouTube sehingga bisa mencoba membuka kembali materi yang kajian malam hari. Dan insya Allah yang belum selesai materi ini ada 3 poin lagi, kita selesaikan pada malam besok, ya. Kita mau masuk jam 8.15 menit, insya Allah besok sampai jam 8.45 menit. Ya, demikian barangkali sekali lagi, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Masih hadir 24 orang yang masih hadir, ya. Terima kasih kehadirannya, semoga bermanfaat. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM-nya bisa mendata nama yang hadir, nanti akan saya kirim ke Pak Alauddin Zulkarnain, ya. Data-data yang hadir malam hari ini akan dikirim ke Pak Alauddin sebagai guru PAI yang menggantikan saya di SMA 4. Terima kasih, silakan beristirahat, ya. Mohon kesadayana. Yang masih hadir, Puspa masih hadir, ya. Jangan begadang, ya, insya Allah nggak begadang. Rafka, Zaki masih hadir, Hanif masih hadir, ya. Ines masih hadir, masih hadir, Hafizah masih hadir 13, Desa masih hadir, Rashad, Puspa, Sekar masih hadir, ya, Prapka. Kalau besok yang sempat pagi nanti bisa ikut tahsin Al-Quran, ya. Kalau yang punya, kalau nggak sempat nggak apa-apa. Tapi kalau ada waktu silakan nanti hadir, ya. Ramzi hadir, ya. Ramzi hadir.